Aku tidak merasa ada kekosongan di hidupku yang perlu diisi. Aku tidak merasa seperti, oh, ada yang hilang, ada yang lebih dari hidup. Justru aku merasa seperti, keadaanku baik. Aku suka pekerjaanku dan hidupku. Setelah lulus, aku pindah ke London mencari pekerjaan, berbagi kamar kos dengan seseorang yang beragama Kristen. Lalu ada sesuatu yang berbeda soal orang ini, seperti apa yang dia punya yang tak kupunya. Tantangan datang saat aku melihat seseorang yang punya hidup yang lebih bertujuan, bersukacita, berarti dibandingkan hidupku. Aku jadi terpancing untuk menyelidiki. Akhirnya dia mengajakku ke Alpha. Aku sangat gugup karena belum pernah ke gereja. Tak tahu mau berharap apa dan tak mungkin di sana ada orang yang sepertiku. Aku jadi merasa seperti aku butuh alasan yang tepat. Benar-benar butuh. Aku ingin kamu meyakinkanku. Aku ingin kebenarannya. Terkejutlah aku minggu demi minggu. Aku jadi bergumul dengan orang ini. Jadi saat mereka bilang ada acara akhir pekan Alpha, lalu aku, oke, kalau aku mau melengkapi ini, berarti aku harus ikut acara dan menyelesaikannya. Malam Sabtu ada sesi tentang cara dipenuhi dengan Roh Kudus. Di akhir sesi, pemimpinnya berkata, jika kalian ingin dipenuhi dengan Roh Kudus, angkat tangan kalian, berdoa dan mintalah untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Terjadilah momen aneh di mana aku pegang kursi di depanku, bergumul sendiri, apakah mau membuka diri dan mengangkat tangan. Dan tidak terjadi apa-apa, lalu aku keluar. Lalu aku berpikir ada dua penjelasan. Entah Tuhan itu tidak nyata dan orang-orang ini sedang berhalusinasi. Tapi rasanya tidak mungkin karena kelihatannya Tuhan nyata bagi mereka. Atau sebaliknya, Tuhan itu nyata, tapi dia cuma tak mau kenal aku. Aku kembali ke kamar tidur, bergumul berat soal itu, dan mulai menangis dengan muka menelungkup. Lalu aku berdoa untuk pertama kali, bilang, Tuhan, ampuni aku. Saking buruknya aku, Engkau tidak mau mengenalku. Tapi kurasa Engkau nyata. Aku cuma ingin mengenalmu dengan pantas. Rasanya aku jadi ingin berguling di kasur. Lalu aku berguling, lalu entah bagaimana aku dilingkupi rasa damai. Sukacita yang dalam dan aku tahu bahwa Tuhan nyata dan mengasihiku. Tidak semua pertanyaanku terjawab, tapi itu tidak terlalu penting lagi buatku. Lalu aku duduk di ujung kasur. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Jadi, kubuka Alkitab dan mulai membaca ayat pertama yang kujumpai. Ayat di Roma yang mengatakan, mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Bagiku, aku tak perlu macam-macam. Tuhan akan mengerjakan sisanya dan aku cukup berkata, ya, dan Tuhan akan mengubahku, membantuku menjalani hidup ini. Roma 5 berkata, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Jika harus memilih satu kata untuk menggambarkan Roh Kudus, itu adalah kasih. Paulus berkata di surat Efesus bahwa kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahasa yang dipakainya memberikan kita pemahaman tentang sesuatu yang sedang terjadi. Seolah ia berkata, ini tidak cuma terjadi satu kali saja, tapi Roh Kudus akan terus-menerus memenuhi kita. Ya, dan jelasnya, tiap orang Kristen punya Roh Kudus di dalam dirinya. Roma 8 berkata, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus, dan tidak semua orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus. Bedanya itu seperti saat sinyal teleponmu berubah dari sinyal lemah ke kuat. Saat menjadi Kristen, kamu selalu terhubung dengan Tuhan karena Roh Kudus tinggal dalam hati setiap orang Kristen. Dipenuhi Roh Kudus itu seperti dari sinyal G ke 4G. Besar perbedaannya. Dia memenuhi hati kita dengan kasih dan kuasa Allah dengan ajaib. Kita semua diundang untuk mengalami pemenuhan ini. Di kitab Kisah Rasul yang mana seperti sejarah gereja jilid 1, kita lihat ada 5 kesempatan berbeda saat orang bisa dipenuhi Roh Kudus. Dan itu mewakili 5 tipe orang yang berbeda. Kamu mungkin termasuk dalam salah satu tipe orang-orang ini. Pertama, di Kisah Rasul 2, ada orang-orang yang rindu dipenuhi Roh Kudus.
Para murid di Yerusalem sedang berdoa, menanti, dan merindukan. Lalu di hari Pentakosta, Roh tercurah ke atas mereka. Lalu di Kisah Rasul 8 ada kelompok yang tidak terlalu merindukan Roh, tapi terbuka dan mau menerimanya. Saat Petrus dan Yohanes mendoakan mereka, mereka menerima Roh Kudus. Jika kamu rindu atau terbuka, kamu bisa dipenuhi roh. Tapi, di kitab para rasul, ada juga orang yang menentang, tidak tertarik, dan tidak tahu, yang lalu dipenuhi Roh Kudus juga. Di kitab para rasul 8, ada orang yang nantinya jadi Rasul Paulus. Saat itu, dia tak mau berhubungan dengan kekristenan. Mungkin itu yang kamu rasakan sekarang. Paulus begitu benci, ingin menghancurkan jemaat. Jadi, dia pergi dari kota ke kota menangkap orang Kristen dan memenjarakan mereka. Tapi di pasal 9 digambarkan bagaimana dia sepenuhnya diubahkan saat berjumpa Yesus. Seorang murid bernama Ananias diutus Tuhan padanya agar Paulus dipenuhi Roh Kudus. Paulus dibaptis, lalu segera mengabarkan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dalam diri Paulus, ada orang yang dipenuhi Roh Kudus, walau dulunya sangat jahat kepada jemaat. Di sisi lain, mungkin kamu pernah pergi ke gereja atau teratur ke gereja, tapi kamu belum pernah dengar soal Roh Kudus sebelumnya. Itu yang kita lihat di Kisah Rasul 19. Paulus sedang bersama kelompok Kristen di kota Efesus, dan dia bertanya pada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya?" Jawab mereka, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Mereka tidak tahu sama sekali. Setelah mereka dibaptis dalam nama Yesus, Paulus mendoakan mereka dan Roh Kudus turun atas mereka, lalu mereka berbahasa roh dan bernubuat. Di Kisah Rasul 10, Rasul Petrus, seorang Yahudi, berada di rumah pria yang bernama Cornelius, yang merupakan non-Yahudi. Petrus menyampaikan Injil Yesus kepadanya, keluarganya, dan teman-temannya. Hal ini memicu kontroversi, karena saat itu diyakini hanya orang Yahudi yang boleh jadi Kristen. Ide bahwa non-Yahudi bisa dipenuhi Roh Kudus sangatlah tidak biasa. Tapi, selagi Petrus masih mencari arti dari penglihatan yang ia terima, dikatakan bahwa Roh Kudus turun atas semua yang mendengar pesan itu. Orang Kristen Yahudi yang bersama Petrus terkejut karena melihat Roh Kudus dicurahkan kepada non-Yahudi juga. Karena mereka pun berkata dalam bahasa roh dan memuji Allah. Tak hanya jadi momen penentu bagi Cornelius dan keluarganya, tapi juga jadi momen penentu bagi sejarah gereja. Itulah saat di mana Tuhan menjadikan nyata. Rohnya tidak terbatas pada sekelompok orang. Roh Kudus ada bagi semuanya. Rasul Paulus bicara tentang kasih Tuhan yang sedang dicurahkan ke hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Saat ini terjadi, ketika kasih dan kuasa Tuhan memenuhi hati kita mengalaminya dalam cara yang berbeda. Masing-masing akan mengalami pengalaman yang unik. Saat orang terkejut, misal di pesta ulang tahun, reaksi orang beda-beda. Jason mungkin terkejut, tapi hanya tersenyum dan sok keren. Jika aku terkejut, aku bakal loncat-loncat, teriak-teriak, tos dan memeluk semua orang. Walau situasinya sama, responnya sangat berbeda dan unik tergantung kepribadian kita. Sama dengan hal itu, respon orang beda-beda saat dipenuhi Roh Kudus. Yesus berkata, mengalami roh itu seperti lahir kembali, kelahiran baru, dalam artian segalanya jadi hidup. Roh Kudus tidak berubah, namun ia membuat segalanya berubah. Tidak menambahkan atau mengurangi perkataan Yesus, tapi dia menghidupkan perkataan dan perbuatan Yesus. Sekarang, itulah Roh Kudus yang sesungguhnya. Pribadi yang mewujudkan atau menjalankan kembali pekerjaan Yesus. Roh Kudus adalah sebuah hubungan. Seorang pribadi, kasih personal antara Allah Bapa dan Putra. Jika kasih manusia bisa merubah hidup dua orang, apalagi kasih Roh Kudus. Saat dia turun atas seseorang dan orang itu mau menyambut dan menerimanya, apapun yang disentuh Roh Kudus akan mengubahkan. Hal yang normal jika mengalami Roh Kudus akan membawa beberapa perubahan, bahkan perasaan, emosi, cara kita berekspresi. Rasul Paulus berkata dalam surat Efesus, "Jangan mabuk oleh minuman keras dengan anggur, tapi dipenuhilah dengan Roh Kudus." Roh Kudus adalah teman. Dia ingin kita bahagia, menikmati hidup yang berkelimpahan. Jadi, saya tekankan,
Jangan takut dengan Roh Kudus. Hal yang normal juga kalau saat pertama kali kita dijamah Roh Kudus. Muncul reaksi seperti tertawa, menangis, atau melompat sukacita atau berbahasa roh. Harus kuakui, saat pertama kali saya mengalami hadirat Roh Kudus, dorongan tertawa sangatlah kuat. Tapi aku paham, ini tawa yang istimewa sekali. Roh Kudus adalah roh sukacita, kebebasan. Mengalami Roh Kudus itu luar biasa, karena di mana roh ada kebebasan, kata Rasul Paulus. Pengalaman apapun tak lebih hebat dibandingkan mengalami Roh Kudus. Kadang kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan secara fisik. Ini tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan apa yang Tuhan perbuat di hatimu jauh lebih penting daripada pengalaman fisik apapun. Salib membantumu mengerti kasih Tuhan. Yesus telah mati bagimu. Itulah cara kamu tahu Tuhan mengasihimu. Tetapi Roh Kudus menghidupkan pengetahuan ini di hati kita. Melalui Roh Kuduslah kita mengalami kasih Tuhan. Saat kasih Tuhan nyata di hati kita, respon paling wajar adalah menumbuhkan hasrat untuk mengekspresikan kasih itu dalam pujian atau doa. Kisah Rasul 10 mengatakan, mereka yang dipenuhi roh memuji Allah dan berbahasa roh. Kadang perkataan tidak cukup untuk menggambarkan perasaan kita. Saking bersyukurnya, sampai tak ada kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Di Kisah Rasul 10 ayat 46 dikatakan, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, seolah mereka menerima bahasa kasih yang baru. Mereka bisa mengungkapkan syukur kepada Tuhan melampaui batasan yang ada pada bahasa manusia. Kita lihat ini di Kisah Rasul pasal 2, 10, dan 19. Orang-orang dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbahasa roh. Kita mau membahas ini karena dalam perjanjian baru dan dalam pengalaman kita, inilah yang biasanya menjadi salah satu karunia roh paling awal yang dialami seseorang. Bahasa roh juga dibahas di bagian lain di perjanjian baru. 1 Korintus 12 berkata, tidak semua orang Kristen bisa berbahasa roh. Dan itu bukan karunia roh yang terpenting. 1 Korintus 13 berbicara soal bahasa roh. Pasal 13 juga dikenal sebagai pasal kasih, salah satu bacaan paling terkenal yang dibacakan saat pernikahan. Tapi aku yakin tak semua orang tahu kalau ayat pembukaan tertulis seperti ini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Perjanjian baru membahas tentang dua jenis bahasa roh. Kadang kita mendengar bahasa-bahasa manusia, di mana orang diberi kemampuan untuk berbicara dengan bahasa lain yang diketahui maknanya. Tapi dalam kasus bahasa roh, makna bahasa ini tak diketahui siapapun. Di 1 Korintus 14, Paulus menerangkan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Artinya, itu adalah cara mengungkapkan perasaan di hati tanpa diucapkan dalam bahasa yang kamu tahu. Paulus berkata jika seseorang berbahasa roh saat ada di depan orang banyak, maka perlu ada penafsiran. Tapi dia berkata jangan dilarang. Secara khusus Paulus mendorong kita untuk memakai bahasa roh. Katanya, aku suka supaya kamu berkata dengan bahasa roh. Yang terjadi di hari Pentakosta adalah bahasa lidah manusia yang dapat dimengerti. Kisah Rasul 2 ayat 11 berkata kerumunan itu mendengar para murid menyatakan kemuliaan Tuhan dalam banyak bahasa yang berbeda. Kamu mungkin tahu itu, dalam sesi ini kita belum jeda untuk diskusi. Ini karena kami ingin ada tambahan waktu untukmu. Kalau mau, berdoalah minta Tuhan memenuhi hatimu dengan rohnya. Aku ingat berada di akhir pekan yang mirip dengan akhir pekan Alpha. Seorang bernama Mike Pilavachi sedang berbicara. Dia ingin mengundang Roh Kudus hadir. Belum pernah ku dengar perkataan semacam itu. Dia tidak minta Tuhan untuk muncul seolah dia tidak ada di sana. Dia minta Roh Kudus hadir dan bekerja di hidup kita. Aku berdiri di sana bersama ratusan orang saat dia berdoa. Datanglah Roh Kudus, kami menantimu. Dia mendorong kami untuk mendoakan hal yang sama. Jadi aku berdoa, datanglah Roh Kudus. Tak ada tekanan atau paksaan. Dia berkata, kami hanya minta Roh Kudus hadir. Saat aku menunggu, terasa kasih Tuhan. Lalu dia mendorong para pemimpin agar mendoakan orang-orang juga. Dan seorang bernama Luke memegang bahuku dan mendoakanku.
Jujur aku tidak ingat doanya, tapi aku ingat rasanya bagaimana dilingkupi kasih Tuhan. Saat Tuhan memenuhi hatiku dengan Roh Kudus-Nya, malam itu, Tuhan jadi terasa nyata dalam cara yang baru. Dia menaruh impian di hatiku untuk bisa melihat orang lain turut mengalami kasih yang sama. Ada 3 penghalang yang dihadapi orang saat berdoa minta dipenuhi Roh Kudus. Yesus berbicara soal itu di Lukas 11. Pertama, keraguan. Keraguan terdengar seperti, aku tidak pernah berpikir bahwa jika aku meminta maka aku bisa mendapatkan. Yesus berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Bisa dibayangkan para murid saat itu berpikir, aku tidak yakin. Lalu Yesus berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu mereka berkata, ya mungkin buat orang itu, bukan buatku. Lalu Yesus berkata lagi, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Penghalang lain adalah ketakutan. Mungkin takut pada sesuatu yang tidak kita tahu, atau mungkin takut kalau kita minta curahan Roh Kudus, kita akan mendapat sesuatu yang kita tidak mau. Tapi Yesus berkata, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan adalah Bapa yang baik. Tidak akan memberikan hal yang berbahaya. Segala yang diberikan Roh Kudus bagi kita adalah baik. Penghalang ketiga, perasaan tak layak. Pikir kita, aku tak cukup layak, kamu tak tahu hidupku seperti apa. Benar, aku tidak mengenal kamu, tapi Tuhan mengenal kamu dan Dia mengasihimu. Mungkin kamu berpikir, aku belum lama jadi orang Kristen. Tuhan mungkin memberikan Roh Kudus pada orang baik atau orang Kristen dewasa, bukan padaku. Tapi Yesus tidak bilang, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia memberikan Roh Kudus bagi orang Kristen dewasa atau yang hidupnya baik saja. Tidak seperti itu, katanya. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi ayo kita minta. Mungkin kita bisa bentuk satu kelompok. Luangkan waktu sejenak dan cari tempat agar kamu bisa berdoa, minta dipenuhi Roh Kudus. Yang kusuka saat berdoa adalah membuka tangan seperti ini. Seolah mewakili hati yang berkata, aku terbuka untuk menerima. Saat berdoa, kita berkata, Tuhan, penuhilah aku dengan Roh Kudus.